Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Audi Pratiwi dengan NPM S1G024007. Di video kali ini saya akan membuat tugas akhir UAS dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, tugas ini memuat tentang beberapa aspek dalam manajemen sumber daya manusia. Sebelum itu, apa sih manajemen sumber daya manusia itu? Simak video selanjutnya. Nah, manajemen sumber daya manusia itu adalah pendekatan strategis untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan, serta pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, serta pemeliharaan karyawan secara efektif dan efisien. Fokusnya adalah mengelola manusia sebagai aset berharga untuk mencapai tujuan organisasi, perusahaan, maupun masyarakat. Nah, pada tugas kali ini kami akan melakukan kunjungan terhadap suatu instansi ataupun UMKM yang berada di sekitaran Kota Bengkulu. Nah, di tugas ini kami akan menganalisis beberapa aspek pada manajemen sumber daya manusia. Nah, kami memilih salah satu fotokopi yang berada di sekitaran Unip, yaitu fotokopi Abadi. Nah, sebelum melanjutkan ke videonya, saya kenalkan terlebih dahulu 7 aspek yang kami kaji pada fotokopi tersebut. Yang pertama, perencanaan dan kebutuhan karyawan. Yang kedua, proses rekrutmen dan seleksi. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat, penilaian kinerja karyawan. Yang kelima, sistem kompensasi dan kesejahteraan pegawai. Yang keenam, hubungan kerja dan kesejahteraan pegawai. Yang ketujuh, tantangan dan peluang pengolahan sumber daya manusia di suatu instansi ataupun UMKM tersebut. Nah, kita akan menjelaskan nih, apa saja sih ketujuh aspek itu? Kita detailkan ke video selanjutnya. Kami telah melakukan wawancara pada 1 Mei 2026 pada Jumat pagi bersama Bang Asep. Beliau adalah salah satu karyawan di fotokopi Abadi yang sudah bekerja cukup lama. Kami bertanya mengenai aspek yang pertama, yaitu perencanaan dan kebutuhan tenaga kerja. Kami bertanya, bagaimana sih cara fotokopi ini menentukan kebutuhan tenaga kerja? Beliau menjawab, kebutuhan tenaga kerja itu dilakukan apabila fotokopi terasa lebih ramai secara berkala dan 1 hingga 2 bulan dan fotokopi ini mengalami kewalahan, maka pemilik akan melakukan perekrutmen pegawai. Yang kedua, apakah karyawan-karyawan di sini memiliki tugasnya masing-masing? Beliau menjawab, tidak. Karyawan bekerja dilihat dari pembeli yang datang, maka mereka akan bekerja. Yaitu pekerjaan ini dilaksanakan fleksibel tergantung pada pembelinya. Kemudian, apakah kebutuhan tenaga kerja berubah sesuai dengan kondisi fotokopi? Beliau menjawab, tidak. Karena kami melakukan pemberhentian karyawan itu bukan karena fotokopi ini sepi, melainkan bagaimana suatu pegawai itu melakukan kesalahan fatal yang dapat membuat fotokopi ini mengalami kerugian yang cukup besar. Setelah kami simpulkan dari perencanaan dan kebutuhan tenaga kerja untuk industri fotokopi ini yang cukup baik dan terstruktur, namun pembagian tugas yang tidak dibagi dengan baik itu dapat membuat salah satu karyawan terasa lebih berat bekerja atau ketidakseimbangan dalam bekerja. Pada aspek yang kedua, yaitu proses rekrutmen dan seleksi pegawai pada fotokopi Abadi. Pertama, bagaimana sih perusahaan ini atau fotokopi ini merekrut karyawan? Fotokopi ini merekrut pegawai dengan cara menyebarkan brosur pada sosial media karyawan yang sudah bekerja pada fotokopi Abadi. Saya bertanya, apakah fotokopi ini memiliki persyaratan utama dalam bekerja di fotokopi? Beliau menjawab, persyaratan yang kami butuhkan yaitu mereka yang bisa bekerja disiplin, bekerja secara berkelompok, dan dapat bekerja di bawah tekanan. Karena situasi
fotokopi yang kadang ramai itu akan membuat karyawannya akan kewalahan dan harus bekerja. Kemudian yang ketiga, apakah perekrutmen dilakukan secara terbuka atau direkomendasikan? Beliau menjawab, proses perekrutmen dilakukan secara terbuka yang sudah dijelaskan tadi, yaitu dengan cara menyebarkan brosur di media sosial. Kita lanjut pada proses seleksi. Bagaimana proses seleksi tenaga kerja dilakukan pada fotokopi abadi ini? Kami melakukan training terlebih dahulu untuk pegawai baru supaya kami dapat melihat bagaimana dia bekerja. Jika selama training itu pegawai bekerja dengan bagus dan sesuai dengan kriteria fotokopi ini, maka kami akan merekrutnya. Kriteria apa saja yang paling penting dalam memilih pekerja? Yang pertama, kami menerapkan 3 aspek, yaitu jujur, disiplin, dan gesit. Kemudian, apakah ada masa percobaan sebelum pekerja ditetapkan sebagai pegawai tetap? Ya, mereka melakukan selama 5 hari training untuk melihat kinerja pegawai baru tersebut. Setelah itu, jika sesuai dengan kriteria, maka pegawai akan diterima. Proses rekrutmen dan seleksi pada fotokopi ini sudah sesuai dengan tahapan yang baik dan sesuai dengan tahapan standar proses rekrutmen dan seleksi, namun memang tidak secara formal, melainkan hampir secara tidak formal karena tidak memuat CV ataupun persyaratan dokumen. Selanjutnya masuk pada aspek yang ketiga, yaitu pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Di fotokopi ini tidak memiliki pelatihan yang spesifik seperti pada umumnya, melainkan lebih ke training, yaitu sambil bekerja dan sambil belajar. Ketika diterima bekerja pada fotokopi ini, pekerja akan di-training terlebih dahulu selama 5 hari yang sudah dijelaskan tadi untuk meningkatkan keterampilan dan beradaptasi pada fotokopi tersebut. Yang kedua, jenis training atau pelatihan apa yang diberikan untuk meningkatkan keterampilan karyawan? Fotokopi ini memberikan pelatihan dan pengembangan seperti penggunaan mesin fotokopi, bagaimana penggunaan Word, bagaimana belajar komputer. Setiap karyawan yang bekerja di sini harus bisa memahami beberapa aspek itu agar dapat menyelesaikan keinginan atau kemauan dari pembeli atau konsumen yang akan datang. Kemudian, seberapa penting pengembangan sumber daya manusia di usaha ini? Yaitu sangat penting untuk kedepannya, karena usaha ini selalu mengikuti perkembangan zaman, karena teknologi yang terus berkembang, sehingga pegawai harus memiliki skill yang selaras dengan kemajuan teknologi melalui pelatihan dan pembelajaran basic-basic yang sudah dijelaskan tadi. Tentunya pelatihan dan pengembangan sumber daya SDM pada fotokopi ini sudah cukup baik karena selalu berdampingan dengan teknologi, maka mereka harus selalu mengikuti agar tidak tertinggal dan fotokopi ini terus berkembang. Selanjutnya kita masuk ke aspek penilaian kinerja karyawan. Saya bertanya, bagaimana sih cara menilai karyawan pada fotokopi ini? Beliau menjawab, penilaian kerja karyawan dilakukan berdasarkan hasil kerja karyawan sehari-hari. Atasan biasanya melihat apakah karyawan datang tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan dengan baik, tidak banyak melakukan kesalahan, dan mampu melayani pelanggan dengan ramah. Yang kedua, apakah penilaian kerja karyawan ini dilakukan secara rutin? Beliau menjawab, ya, penilaian dilakukan setiap hari melalui pengamatan langsung. Selain itu, biasanya ada evaluasi berkala setiap 1 bulannya. Salah satu cara mengatasi masalah jika ditemukan masalah dalam pekerjaan atau jika ada karyawan yang kinerjanya sedikit menurun,
itu akan melakukan evaluasi. Kemudian selanjutnya, apakah indikator karyawan dianggap bekerja dengan baik? Yaitu karyawan dianggap bekerja dengan baik itu dilihat dari kedisiplinan saat bekerja, ketelitian saat mencetak, mampu bekerja sama dengan tim, dan bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target tanpa banyak keluhan dan pelanggan merasa puas. Kemudian selanjutnya, apakah ada target kerja untuk karyawan? Target kerja pada fotokopi ini dalam kecepatan pelayanan, penyelesaian pesanan. Karena tempat fotokopi ini cukup ramai, karyawan harus bekerja dengan baik tanpa mengurangi ketelitiannya. Kami bertanya, bagaimana jika karyawan melakukan kesalahan? Jika karyawan melakukan kesalahan, biasanya pemilik akan melakukan teguran dan mengarahkan agar tidak terjadi pengulangan atau tidak terjadi hal yang tersebut terulang kembali. Kalau masalah tersebut sering terjadi, atasan akan membuat atau membina supaya karyawan bisa lebih teliti dan bertanggung jawab. Apakah kerja tim berpengaruh pada kinerja karyawan? Tentunya sangat berpengaruh, karena di tempat fotokopi yang ramai ini, pekerjaan tim sangat dibutuhkan supaya pekerjaan bisa selesai lebih cepat dan pelanggan tidak menunggu terlalu lama. Menurut saya, pada aspek penilaian kinerja karyawan sudah cukup baik karena pemilik selalu melakukan evaluasi terhadap karyawannya setiap 1 bulan sekali dan melihat juga kinerja karyawan selama hari demi harinya. Sehingga jika terjadi suatu masalah ataupun kesalahpahaman yang dapat merugikan ataupun menghambat kinerja karyawan, akan dievaluasi setiap bulannya sehingga pekerjaan akan teratur dan tanpa hambatan. Selanjutnya kita masuk ke aspek yang kelima, yaitu sistem kompensasi dan kesejahteraan karyawan. Yang pertama, kami bertanya, bagaimana sistem penggajian karyawan di sini? Apakah sistemnya harian, bulanan, ataupun mingguan? Kemudian apakah gaji tersebut di atas UMR atau sistemnya borongan atau perlembaran hari fotokopi? Nah, beliau menjawab, kalau berdasarkan hasil wawancara bersama karyawan, penggajian di toko fotokopi ini menggunakan sistem mingguan, di mana setiap per minggunya karyawan akan mendapatkan gaji. Sistem ini cukup umum dipakai pada skala fotokopi yang kecil karena perputaran uang yang harian dan agar karyawan dapat langsung menikmati gajinya dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kemudian tidak ada gaji yang di atas UMR ataupun spesifiknya, tetapi sistem mingguan ini sudah jelas membantu karyawan mengatur keuangannya karena tidak harus menunggu waktu yang lama, sebulan ataupun 2 bulan, untuk tunjangan seperti mendapatkan makanan, uang transportasi, kemudian ada juga tempat untuk beristirahat, itu yang diberikan oleh fotokopi ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ada sistem bonus atau insentif kalau omset toko ini meningkat? Beliau menjawab, ya, apabila omset toko fotokopi ini meningkat sesuai dengan target atau melebihi target, maka karyawan akan mendapatkan gaji atau penghasilan bonus dari pemilik fotokopi. Kemudian, apakah ada fasilitas yang disediakan toko untuk karyawan? Beliau menjawab, untuk fasilitas mereka mendapatkan tempat untuk karyawan beristirahat, kemudian mendapat makanan, kemudian mendapatkan fasilitas berupa tempat istirahat yang cukup memadai. Kemudian yang keempat, bagaimana jam kerja karyawan untuk kerja setiap harinya? Apakah sistem shift ataupun dari toko yang buka hingga tutup? Kemudian jam kerja di toko fotokopi ini yaitu dari jam 7 hingga jam 10 malam.
Mungkin totalnya adalah 15 jam per harinya. Ini termasuk jam kerja yang cukup panjang untuk usaha fotokopi ini. Kemudian tidak ada sistem shift karena mereka bekerja secara bersama tanpa ada sistem shift. Kesimpulan dari sistem kompensasi dan kesejahteraan karyawan, fotokopi ini sudah cukup baik karena memiliki kinerja yang pas. Kemudian apabila omset naik dan kinerja karyawan yang bagus, mereka akan memberikan bonus kepada karyawannya. Kemudian untuk jam kerjanya juga sudah sesuai dengan jadwalnya, namun memang tidak ada sistem shift. Mereka bekerja secara bersamaan. Dapat disimpulkan bahwa kompensasi dan kesejahteraan karyawannya sudah cukup baik. Selanjutnya kita masuk kepada aspek yang keenam, yaitu aspek hubungan kerja dan budaya organisasi pada fotokopi abadi. Di fotokopi abadi itu memiliki 7 orang karyawan yang menjalankan berbagai tugas operasionalnya masing-masing. Kemudian pembagian tugas pada fotokopi ini itu berdasarkan bagaimana penjilitan, bagaimana printan, dan bagaimana kasirnya. Terkadang pembagian tersebut fleksibel, bisa saja berubah seiring berjalannya kinerja, karena terkadang ada waktu jam istirahatnya mereka mungkin akan bergantian. Ada yang di bagian yang print menjadi bagian jilid, ada yang bagian jilid menjadi bagian kasir. Nah, itu akan terus berubah karena sistem kerjanya yang begitu fleksibel. Kemudian bagaimana komunikasi antar karyawan? Mereka harus berkomunikasi dengan baik karena selalu harus berinteraksi langsung dan melakukan komunikasi saat bekerja dan koordinasi agar pekerjaan dapat dilakukan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan kondisi antar. Selanjutnya, bagaimana jika terjadi konflik pada karyawan, antar karyawan, dan bagaimana cara menyelesaikannya? Tentunya jika ada konflik biasanya diselesaikan dengan dibicarakan secara baik-baik atau musyawarah, dan jika perlu pemilik usaha ikut membantu melakukan proses penengahan agar tidak terjadi masalah yang berkelanjutan. Kemudian apakah pemilik usaha sering terlibat langsung dalam proses operasional? Pemilik usaha cukup sering terlibat langsung jika terjadi saat kondisi fotokopi yang ramai atau ketika ada kendala yang terjadi pada proses pekerjaan. Kemudian bagaimana hubungan antar pemilik dan karyawan? Hubungan antara pemilik dan karyawan tergolong baik dan cukup akrab sehingga menciptakan suasana yang nyaman dan harmonis antara pemilik dan karyawan. Kemudian apakah ada sistem kerja shift atau jam tetap? Tentunya sistem kerja yang digunakan adalah sistem kerja yang fleksibel tanpa adanya shift, sudah dijelaskan di awal tadi. Kemudian, apakah karyawan saling membantu saat ramai? Kemudian selanjutnya, apakah ada aturan kerja yang harus dipatuhi karyawan? Tentunya ada, yaitu datang tepat waktu, menjaga kualitas hasil kerja, dan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Kemudian nilai apa yang paling ditekankan dalam bekerja? Mereka menekankan ketepatan, kecepatan, ketelitian dalam pelayanan. Kemudian seberapa penting kedisiplinan waktu di tempat kerja ini? Kedisiplinan waktu sangat penting, terutama dalam menyelesaikan pesanan sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan agar pelanggan tidak mengalami kekecewaan. Kemudian bagaimana sikap karyawan terhadap pelanggan? Karyawan harus bersikap ramah, sopan, dan responsif sehingga pelanggan merasa nyaman dan puas akan pelayanannya. Kemudian, apakah ada kebiasaan tertentu dalam bekerja? Terdapat kebiasaan yang saling membantu dalam bekerja agar cepat selesai, terutama dalam menghadapi banyaknya pesanan. Kemudian yang terakhir, bagaimana suasana kerja sehari-hari? Suasana kerja sehari-hari cenderung santai namun tetap fokus dan bertanggung jawab serta
tidak terlalu formal. Selama proses wawancara, kami juga mengamati bagaimana hubungan karyawan dengan karyawan lain, bagaimana hubungan karyawan dengan pemiliknya itu sangat baik tanpa ada kecanggungan, karena memang komunikasi itu sangat penting agar karyawan dapat bekerja dengan nyaman dan baik. Kita sudah memasuki aspek yang terakhir, yaitu tantangan dan peluang pengelolaan sumber daya manusia, strategi resistensi, dan kenyamanan karyawan. Yang pertama, bagaimana cara usaha atau pemilik usaha untuk menjaga karyawan tetap bekerja dan betah di fotokopi ini. Untuk saat ini tidak ada strategi yang cukup struktur ataupun spesifik, melainkan biasanya kami hanya menciptakan suasana kerja yang santai agar karyawan merasa nyaman dan tidak terlalu tertekan dalam bekerja. Kemudian, apakah ada kegiatan khusus untuk meningkatkan kebersamaan karyawan? Beliau menjawab, ada. Biasanya kami mengadakan kegiatan seperti rekreasi bersama yang dilakukan kurang lebih dari 1 tahun sekali untuk menyegarkan suasana kerja. Kemudian, selanjutnya, tantangan dalam sumber daya manusia. Apa saja kendala utama dalam mencari karyawan di fotokopi ini? Tentunya, kendala utamanya itu mencari karyawan yang benar-benar bisa bertahan karena sudah diterima bekerja. Terkadang karyawan di sini memilih untuk keluar dan tidak bekerja kembali. Kemudian, apa tantangan terbesar dalam mempertahankan karyawan? Tantangan terbesarnya adalah di tingkat keluar masuknya karyawan yang cukup sering, sehingga kami terus menyesuaikan lagi dengan karyawan baru. Itu bisa sekali menghambat dari bekerja fotokopi tersebut, karena karyawan yang baru yang harus dilatih terlebih dahulu, sehingga itu dapat menghambat dari kinerja fotokopi tersebut. Kemudian, kedisiplinan karyawan. Bagaimana cara mengatur kedisiplinan karyawan di tempat ini? Tentunya pemilik mengatur kedisiplinan secara langsung dengan cara memberikan teguran ataupun arahan secara lisan jika karyawan yang melakukan kesalahan. Kemudian, apakah ada aturan tertulis terkait kedisiplinan kerja? Tidak ada aturan yang cukup tertulis ataupun secara spesifik, karena semua disampaikan secara langsung oleh pemilik usaha kepada karyawan. Kemudian keterampilan dan kompetisi. Apakah karyawan dituntut untuk bisa multitasking? Tentunya iya, karena karyawan di sini harus bisa multitasking seperti melayani pelanggan, mengoperasikan mesin fotokopi, dan printer secara bersamaan. Itu harus bisa dilakukan secara bersamaan karena sudah dijelaskan tadi, semua karyawan harus bisa bekerja secara fleksibel. Kemudian, apakah kemampuan desain dibutuhkan dalam pekerjaan ini? Kemampuan desain tidak wajib, tetapi sangat membantu terutama untuk pekerjaan seperti editing dokumen dan desain secara sederhana. Kemudian, apakah harus memiliki sertifikat atau pengalaman khusus untuk bekerja di sini? Tentunya tidak harus memiliki ataupun tidak wajib. Yang penting karyawan bisa bekerja atau mau belajar dan menyesuaikan diri dalam pekerjaannya. Kemudian, pengembangan dan peluang sumber daya manusia. Bagaimana proses pembelajaran bagi karyawan baru? Karyawan baru biasanya belajar langsung di tempat bekerja dengan dibimbing oleh karyawan yang sudah terampil dan sudah berpengalaman. Kemudian, apakah peluang yang bisa didapatkan karyawan selamat bekerja? Karyawan yang bekerja di sini bisa belajar banyak hal seperti mengoperasikan mesin, melayani pelanggan, dan sedikit keterampilan desain yang bisa menjadi bakal pengalaman ke depannya. Kemudian, bagaimana peran pengalaman kerja dalam meningkatkan kemampuan karyawan? Pengalaman kerja sangat berpengaruh karena semakin sering bekerja, karyawan akan semakin terbiasa dan lebih cepat serta lebih teliti dalam bekerja. Kemudian, bagaimana hubungan kerja antar karyawan di tempat ini? Hubungan antar karyawan cukup baik karena saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan, terutama saat kondisi sedang ramai. Kemudian, apakah harapan ke depannya terkait pengolahan sumber daya fotokopi abadi ini? Harapannya ke depan pengolahan sumber daya bisa lebih baik, terutama dalam menjaga karyawan agar lebih betah, meningkatkan keterampilan, dan membuat
sistem kerja yang lebih teratur, sehingga tidak ada pemberatan antara karyawan satu dan karyawan lain. Biasanya itu terjadi akibat tidak adanya pembagian yang spesifik, sehingga terkadang ada pekerja yang bekerja cukup intens dan ada pekerja yang berleha-leha atau bersantai-santai, sehingga butuhnya sistem kerja yang lebih teratur. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan di Fotokopi Abadi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia di usaha ini berjalan secara sederhana namun tetap fungsional, mulai dari perencanaan tenaga kerja yang dilakukan secara situasional, proses rekrutmen melalui media sosial, hingga seleksi berbasis training langsung di lapangan, semuanya mencerminkan pendekatan yang praktif dan adaptif. Pelatihan karyawan dilakukan sambil bekerja, penilaian kerja langsung setiap harinya atau per bulannya, dan kompensasi diberikan setiap minggunya disertai dengan bonus seperti bentuk apresiasi. Budaya kerja yang terbangun pun cukup positif, suasana santai, komunikasi terbuka dan sangat semangat, saling membantu menjadi fondasi keyakinan atau kekuatan dan kekokohan pada tim karyawan. Kemudian, meskipun demikian, tantangan seperti tingginya turun naik karyawan atau keluar masuknya karyawan, belum adanya sistem tertulis yang formal masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dibebenahi dari fotokopi ini. Kemudian, semoga Fotokopi Abadi terus berkembang dengan pengelolaan sumber daya yang semakin baik, terstruktur, dan mampu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi seluruh karyawan yang bekerja di sana. Mungkin itu saja penjelasan dan analisis saya tentang 7 aspek manajemen sumber daya manusia pada Fotokopi Abadi. Mungkin ada kurang perkataan atau penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.